Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nini Mega Saputri. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik dan tetap di rumah ya. Oke, minggu lalu kita sudah membahas terkait materi kerja ilmiah, dan minggu sebelumnya kita juga sudah membahas ruang lingkup biologi, yang mana di dalamnya ada kajian-kajian biologi juga cabang-cabang ilmunya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran terkait materi keanekaragaman hayati. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman jangan lupa berdoa ya. Oke, tujuan pembelajaran materi kali ini adalah pertama, melalui proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan keanekaragaman hayati, baik itu tingkat gen, jenis, maupun ekosistem. Kemudian, melalui proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan apa itu garis Wallace dan garis Weber. Terakhir, melalui proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan contoh-contoh keanekaragaman hayati Indonesia, baik itu tingkat gen, jenis, maupun ekosistem, juga menjelaskan contoh-contoh garis Wallace dan garis Weber. Oke, ayo kita masuk ke dalam materi. Nah, sebelum kita membahas apa itu keanekaragaman hayati, coba kalian sebutkan atau bayangkan dalam benak kalian jenis-jenis hewan ataupun tumbuhan. Nah, pasti ada begitu banyak yang terlintas dalam benak kalian, tapi apakah ada yang sama? Tidak ada, bukan? Nah, dari beberapa spesies yang mungkin terlintas itu, pernah nggak sih kalian membayangkan keajaiban tersebut? Ada beraneka ragam jenis-jenis atau spesies-spesies yang terlintas, tapi tidak ada yang sama persis? Itu yang akan kita bahas, yaitu keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu sendiri meliputi seluruh makhluk hidup yang ada, baik itu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, ataupun proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Nah, keanekaragaman hayati ini sendiri terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama adalah keanekaragaman hayati pada tingkat gen, yang kedua keanekaragaman hayati pada tingkat jenis, dan yang ketiga keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. Jadi, yang akan kita bahas pertama kali yaitu adalah keanekaragaman hayati pada tingkat gen. Nah, gen sendiri merupakan materi kromosom pada makhluk hidup yang mengendalikan sifat suatu organisme, yang mana dari hal tersebut memunculkan variasi pada makhluk hidup. Jadi, semua makhluk hidup di muka bumi ini memiliki perangkat dasar penyusun gen yang sama, akan tetapi memiliki susunan yang berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada campuran gen yang dibawa oleh induknya. Nah, contoh-contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen ini adalah misalnya pada tanaman mawar, yang mana mawar ini memiliki bentuk yang sama, akan tetapi memiliki warna yang berbeda-beda. Misalnya ada warna merah, ada juga warna putih, kemudian ada warna kuning dan pink, dan lain-lain. Kemudian contoh lainnya pada ayam, misalnya ada ayam kampung, ada ayam ras, ada ayam hutan, dan ayam cemani. Selanjutnya, kita akan membahas keanekaragaman hayati pada tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman hayati pada tingkat jenis ini, kalian dapat mengamatinya dari kerabat atau familinya. Jadi, misalnya ada kacang-kacangan, misalnya ada kacang hijau, kacang kapri, atau kacang buncis, atau kacang tanah. Mereka semua memiliki morfologi yang berbeda, tetapi mereka berasal dari kerabat atau famili yang sama, yaitu famili Araceae. Nah, jadi untuk mengetahui tentang keanekaragaman hayati tingkat jenis ini, kalian dapat melihat dari kekerabatannya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem ini adalah semua makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik abiotik maupun biotik. Faktor biotik sendiri merupakan faktor-faktor makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, mikroorganisme, ataupun manusia. Sedangkan faktor abiotik ini adalah faktor yang mati atau lingkungan, misalnya ada air, tanah, tingkat keasaman, mineral, dan lain-lain. Nah, contoh dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem sendiri, misalnya ada ekosistem laut,
itu ekosistem laut ini terbagi-bagi lagi, ada ekosistem laut dalam, ada ekosistem pantai. Nah, ekosistem pantai ini terbagi lagi, ada ekosistem pantai dangkal, ada ekosistem pantai terumbu karang, dan lain-lain. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah keunikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, coba kalian perhatikan gambar berikut dan baca juga keterangannya ya. Oke, berdasarkan gambar dan keterangan tersebut, kalian jadi mengetahui bahwa Indonesia, negara tercinta kita ini, memiliki berbagai jenis dan sangat banyak sekali keanekaragaman fauna dan floranya. Nah, dari fauna dan floranya itu, kalian dapat melihat bahwasanya mereka tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Nah, flora Indonesia juga dibagi-bagi. Ada yang menjadi flora pangan pokok dan juga ada flora biofuel. Misalnya flora pokok itu misalnya padi atau Oryza sativa atau jagung atau singkong. Kemudian flora yang biofuel itu misalnya kemiri, kapuk, kacang, dan lain-lain. Nah, selanjutnya juga ada fauna yang tersebar di seluruh Indonesia, tapi juga ada fauna endemik. Selain fauna endemik juga ada flora endemik. Endemik itu apa? Nah, endemik itu adalah flora atau fauna yang hanya hidup pada suatu wilayah. Misalnya orangutan yang hanya ada di Sumatera dan Kalimantan, atau bekantan yang hanya ada di Kalimantan. Selain itu misalnya Rafflesia arnoldi yang cuman ada di Sumatera dan masih banyak lagi. Nah, jadi dari situ kalian dapat mengetahui kan ada begitu banyak flora dan fauna yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut, coba kalian cari tahu flora dan fauna apa aja yang terdapat di daerah kalian. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang garis Wallace dan garis Weber. Sebelum kita masuk ke pembahasan garis Wallace dan garis Weber, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, jadi dari gambar tersebut menunjukkan kepada kita tentang garis Wallace dan garis Weber, yang mana garis Wallace dan garis Weber ini menunjukkan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi, sejarahnya ini bermula ketika seorang Alfred Russel Wallace, sang penemu garis Wallace, melakukan penelitian persebaran hewan di Indonesia. Nah, kemudian sang penemu ini menemukan bahwasannya persebaran hewan di Indonesia bagian timur dengan hewan di Indonesia bagian barat itu terdapat perbedaan. Nah, perbedaannya dimulai dari batasannya itu dimulai dari Selat Lombok hingga Selat Makassar. Oleh sebab itu, garis ini dinamakan garis Wallace. Kemudian batas itu bersamaan pula dengan batas penyebaran binatang dan tumbuhan dari Asia ke Indonesia. Nah, kawasan Wallace itu meliputi wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Sumba, Sumbawa, Lombok, dan Timor. Nah, contohnya itu memiliki hewan khas yang tidak sama dengan hewan oriental dan hewan australis, misalnya anoa, orangutan, dan burung moko. Nah, selain itu, seorang peneliti berkebangsaan Jerman bernama Weber melakukan penelitian dan berdasarkan penelitiannya tentang persebaran fauna di Indonesia, menetapkan batasan hewan dari Australia ke Indonesia bagian timur dengan garis batas dinamakan garis batas Wallace. Nah, jadi berdasarkan garis Wallace dan Weber itu, flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 tipe, yaitu ada yang asiatis atau orientalis, dan ada yang australis, juga ada yang peralihan. Jadi, tugas kalian adalah mencari tahu contoh-contoh flora fauna Indonesia yang australis, peralihan, dan orientalis. Oke, jadi itu saja pembahasan kita pada minggu ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.